Oke, jadi selamat pagi teman-teman dan juga Pak Fajar. Di sini kami dari kelompok Genisin akan mempresentasikan terkait hasil dari website kami. Nah, jadi untuk anggota dari kelompok ini ada 3 orang, yaitu saya sendiri, Natih, kemudian ada Geiska, dan juga Elvira Catherine Natali. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Catherine. Oke, Genisin sendiri adalah sebuah toko online yang memberikan fashion terkini dengan harga yang terjangkau. Pencarian produk dalam toko online Genisin sangat mudah dengan fitur pengelompokan terhadap kategori dan fitur search. Nah, toko online Genisin juga memberikan fitur pengurutan berdasarkan harga untuk memberikan list urut dari murah ke mahal ataupun sebaliknya. Nah, fitur fitur-fitur Genisin sendiri, sebagai pembeli, kita dapat menambahkan produk ke keranjang, menyunting jumlah produk dan menghapus produk di keranjang, melakukan transaksi produk, mengelompokkan produk berdasarkan kategori, mengurutkan produk berdasarkan harga, mencari produk berdasarkan nama, edit profile, melihat list order, register akun, dan login. Sebagai admin, fitur Genisin adalah melihat list produk, menambahkan produk baru, mengubah isi produk, menghapus produk, melihat list kategori, mengedit kategori, menambahkan kategori baru, menghapus kategori, melihat list user, mengedit user, menghapus user, menambahkan user, menambahkan admin baru, dan melihat list semua list order. Oke, mungkin bisa teman saya. Oke, jadi kita langsung saja mendemokan terkait aplikasi Genisin ini sendiri ya. Oke, jadi seperti yang sudah dilihat di sini ada halaman home dari Genisin itu, di mana kita bisa mengaksesnya melalui localhost kita, localhost toko online. Nah, mungkin bisa login dulu ya. Oke, jadi kita login dulu sebagai member atau pengguna geska@gmail.com. Oke, kemudian kita bisa klik masuk. Nah, di sini kita sudah berhasil ya melakukan login. Nah, jadi sebagai pembeli itu ada banyak banget fitur yang bisa kita dapatkan melalui aplikasi ini. Yang pertama, kita bisa melihat nih produk-produk dari semua kategori, dan kita juga bisa mengurutkan berdasarkan harga yang termurah dan juga termahal. Coba yang termurah. Nah, nanti bakal muncul harga baju dari yang termurah dari semua kategori. Oke, terus yang termahal. Nah, akan muncul dari harga yang termahal. Jadi, untuk masing-masing produk ini nanti bakal ada judul, maksudnya nama produknya, terus harganya berapa, dan juga deskripsi produknya, serta kategori produk tersebut. Nah, kategori ini bisa dilihat seperti yang di paling kanan ya, kategori ada baju wanita, baju pria, gaun, dan lain sebagainya. Oke, terus coba kita cari baju ya, yang judulnya Kylie Dress. Yang nama produknya Kylie Dress. Jadi di sini juga kita bisa melakukan pencarian terhadap nama produk. Oke, langsung muncul. Nah, sekarang coba dipilih guys salah satu, mungkin pilih gaun kali ya, kategori gaun. Kira-kira muncul nggak itu? Oke, di sini kita sudah melihat ya ada apa namanya fashion dari kategori gaun. Oke, berarti untuk fiturnya sudah berfungsi di sini. Sekarang coba kita melakukan transaksi ya kalau begitu. Coba sekarang ditambahkan ke keranjang salah satu bajunya. Oke. Terus coba tambahkan lagi dari strawberry shortcake. Nah, di sana muncul pemberitahuan sukses produk berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kita bisa cek aja nih di keranjang. Oke, di keranjang pun kita bisa melakukan edit nih, edit terhadap jumlah, dan juga bisa delete juga kalau emang dirasa produk itu tidak perlu kita beli gitu. Nah, coba diedit dulu jumlahnya jadi 2. Nah, nanti bakal keupdate dan harga subtotalnya juga bakal keupdate. Totalnya juga bakal keupdate gitu. Nah, sekarang coba kita delete.
salah satu. Oke, kita delete. Nah, oke, sudah ini ya, sudah ke-delete, berarti fiturnya berfungsi. Nah, sekarang kita coba melakukan pembayaran. Nah, saat kita ingin melakukan pembayaran, kita isi dulu nih formulir alamat pengirimannya, biar nanti tidak salah alamat. Nah, jadi bisa masukkan nama ininya, nama kita, nama penerimanya, terus dimasukin alamat lengkapnya. Nah, Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini juga, di situ juga ada semacam ringkasan, semacam mirip dengan invoice, jadi ada produk, kuantitas, dan juga harga, biar kita juga bisa review ulang kayak produk apa yang kita beli dan subtotal dan totalnya itu berapa gitu. Oke, terus bisa disimpan. Nah, di sini nanti akan ada arahan untuk melakukan pembayaran gitu. Ada deskripsinya di sana secara lengkap, bisa dibayar kemana, terus untuk link untuk konfirmasinya itu bisa klik di sini. Kok konfirmasi? Bukti transfer. Oke, jadi di sini juga ada ini ya, ada statusnya menunggu pembayaran, dan ada detail pemesanannya juga ada tanggalnya, nama pembelinya, dan juga detail dari produk yang kita beli gitu. Nah, coba sekarang dikonfirmasi pembayarannya. Nah, nanti di sini kita sebelum bisa menyandang status sudah bayar nih, kita isi dulu kayak nomor rekening kita, terus bukti transfernya juga. Terus kalau misalnya kita mau take notes juga bisa, gitu. Kalau misalnya kita mau memberitahu sesuatu gitu. Terus konfirmasi pembayaran. Nah, di sini udah lengkap banget detail pemesanannya seperti apa, dan untuk foto atau bukti transfernya juga udah ada nih, biar kita juga bisa mereview ulang ininya ya, terkait apa namanya paymentnya, dan untuk statusnya juga udah terubah ya dari sistemnya menjadi terbayar gitu. Begitu juga di database juga nanti bakal keubah jadi terbayar, bakal masuk ke kolom terbayar. Oke, sip. Nah, di situ juga di menu di tabel menu itu juga ada daftar pemesanan kita, jadi riwayat pemesanan kita bakal terangkum semua di sana. Oke, coba klik salah satu. Oke, di situ juga kita bisa lihat ya detail pemesanan saat kita klik ID-nya. Oke, nah di member juga kita bisa melakukan edit profile. Nah, coba diedit dulu. Kita bisa insert nama, email, dan juga password-nya. Dan kita juga bisa mengubah foto profile kita di sini. Oke, sip. Datanya berhasil diubah. Nah, untuk di member itu saja. Kita coba langsung ke admin ya sekarang. Oke, kita login dulu menggunakan data admin, data akun adminnya, email admin@gmail.com, dan juga passwordnya. Oke, nah di admin ini juga sebenarnya banyak banget fitur yang bisa dipakai ya, dinikmati oleh adminnya. Bisa ke ini ya, manage. Sebenarnya hampir sama sih kayak yang tadi, admin juga nanti bisa ngelihat nih kayak semua kategori, passionnya apa aja, terus masing-masing kategori kayak gimana, bisa melakukan pencarian juga, terus bisa add ke keranjang juga gitu. Jadi untuk fitur umumnya tuh yang ada di member tuh ada di admin juga. Nah, yang menjadi perbedaannya itu adalah manage-nya ini. Di admin kita bisa nge-manage barangnya gitu. Mungkin bisa diklik salah satu dulu, guys. Nah, di sini kita bisa nge-manage nih kategorinya. Nah, di sini ada title, Slack, dan juga bisa diedit juga. Oke, Slack ini nanti yang jadi ini ya, jadi kayak linknya itu. Nah, coba diedit dulu kategorinya. oh ini menambahkan ini. Oh iya, menambahkan ya. Coba ditambahkan dulu, terus simpan. Oke, datanya sudah berhasil ya ditambahkan. Sip, coba pencarian.
Nah, itu di kategori juga sudah muncul nih kategori topi. Sekarang belum ada sih. Karena kita belum add produknya, jadi belum muncul produknya apa aja. Oke. Terus bisa edit. Coba edit. Oke, edit. Dan ini Jadi sandal. boleh. Oke. Sandal. Nah, oke. Sekarang Oke, di home. katanya berhasil diperbarui dan di sini juga langsung keubah ya sandal. Gitu. Coba hapus lagi. Works enggak? Di kategori dihapus salah satu yang topi gitu mungkin. Oke, sudah terhapus. Nah, coba di search deh sekarang kategorinya. Dari Oh, yang kategori. di list ini. Kan? Sebenarnya ada fitur search-nya, kita juga bisa ngapus gitu loh, biar pengguna juga merasa dimudahkan. Coba. Nah, muncul terus coba kita hapus search-nya. Maksudnya kata-kata di search-nya itu, guys, bukan itu. Nah, langkah hapus. Oke, berarti menu-menunya, fitur-fiturnya udah work semua, terus kita coba ke produk. Sebenarnya sama aja ini, nanti bakal ada detail produknya, terus kita bisa edit dan juga delete juga. Nah, saat kita menambahkan produk, ada beberapa data yang harus kita isi ya. Ada produk, deskripsi, terus harganya, kategori, itu ada stok atau enggak. Nah, tentunya kita juga pengen memudahkan pengguna dengan adanya drop down, terus adanya radio button gitu. Oke, bisa choose filenya. Nah, ntar langsung disimpan aja, nanti muncul langsung ketambah gitu. Itu. Oke, untuk fitur-fiturnya sama kok CRUD-nya. Nah, langsung ketambah di semua kategori. Seperti itu. Kategori gaun juga udah masuk. Seperti itu. Oke, sekarang coba ke menu yang lain ya, coba ya, order. Order. Oke, di order ini kita dari admin bisa ngelihat nih dari semua pembayaran yang dilakukan oleh user. Nah, ini contohnya punyanya Giska. Terus kita juga bisa ngubah statusnya. Nah, sudah dikirim, terus simpan, nanti datanya bakal terupdate gitu. Perlu ditunjukin dari sisi penggunanya atau enggak? Nah, ditunjukin aja dari sisi penggunanya kira-kira keupdate nggak. Nah, itu kan tadi terkirim ya ininya statusnya. Coba kita cek di pengguna, kira-kira sudah masuk nggak statusnya itu. Sudah terlihat juga nggak statusnya itu di pengguna. Oke. Nah, itu berarti dari sisi admin udah berhasil juga nih menyampaikan statusnya itu terkirim gitu. Oke, berarti untuk fiturnya works. Kita log out. Nah, sekarang kita masuk lagi ke admin ya, untuk mencoba fitur-fitur yang lainnya. Nah, order tadi udah ya berarti. Oke, sekarang Udah. udah cukup jelas ya. Terus ke pengguna sekarang. Nah, kita juga bisa ngelihat nih user kita siapa aja sih. Nah, coba ke Giska itu kayak gimana isi formulirnya. Nah, seperti biasa sih edit, terus coba ditambah. Ditambah. Oh, anuin, coba dibenerin gitu. Coba diedit dulu kalau gitu. Atau dipromote jadi admin boleh. Iya. Oke. Nah, coba kita log out, terus kita login sebagai admin dengan email Giska. Naik pangkat ya. Oke, udah bisa manage sekarang. Iya, udah bisa manage sekarang. Berarti sudah berhasil fiturnya. Nah, sekarang coba ya udah login jadi admin ya. Nah, sekarang coba manage lagi. Ditambah deh. Ditambah untuk member mungkin. Mungkin baru ya. Natih@gmail.com.
password-nya. Sama aja. Oke, simpan. Udah masuk. Terus coba kita log out lagi, terus kita login natihnya. natih@gmail.com. Oke. Nah, itu kan nggak ada fitur-fitur admin ya, dan fitur-fiturnya untuk member aja, berarti udah benar sebagai member. Kosong. Nah, dan masih Udah. belum ada pesanan. Oke, kita logout dulu, terus kita masuk lagi ke admin. Bisa register juga. Oh iya, selain itu bisa register juga. Coba register, guys. Tapi register ini untuk member aja sih. Kalau mau nambah itu harus di adminnya langsung. Daftar, yay, sudah create usernya. Nah, sekarang coba logout dulu. Tadi ada yang belum disampaikan nggak ya? Terkait itunya, admin, fitur-fitur adminnya. Udah semua kok. Oke, jadi untuk admin sama member itu saja untuk fitur-fiturnya. Kemudian kita lanjut ke codingnya. Baik, di sini saya mau akan jelasin beberapa codingnya. Jadi setiap fitur-fitur tersebut yang ada tadi itu akan dikelompokkan dalam controller yang ada di sini. Untuk kode kami itu ada di GitHub, di link GitHub yang ada di dalam blog kami. Jadi dalam kode ini pertama, sebelum jika ingin menjalankan programnya, pertama itu harus membuat DB bernama Genesis, terus menjalankan SQL ini yang ada di sini, genesis.sql ini kita jalankan bisa menggunakan dbeaver atau phpMyAdmin. Setelah menjalankan itu nanti akan data-data defaultnya akan masuk ke dalam websitenya. Nah, kembali ke codingannya. Jadi untuk fitur home ini untuk merender website halaman awalnya yang tadi, yang main halaman page ini. Di sini kita bisa ada query untuk mendapatkan semua produknya, dan habis itu setelah itu di render di sini di view datanya. Oke. Terus selain itu kita tadi juga bisa menambahkan ke cart. Nah, itu bisa dilihat di sini di cart.php. Nah, di cart.php ini kita bisa menambahkan produk. Terus setelah kita menambahkan produk, kita bisa mengupdate suatu kuantitasnya. Ini. Terus kita bisa mendelete suatu produk yang ada di dalam cart. Seperti itu. Nah, lalu selain itu setelah bisa cart tadi kan bisa check out ya. Terus ini check out-nya, jadi fungsi check out pertama bisa membuat check out-nya. Jadi kalau misalnya udah check out, lalu ya udah selesai sih. Habis itu setelah check out kan kita harus mengkonfirmasi pembayaran. Nah, jadi ini istilahnya membuat orderannya gitu. Check out ini membuat ordernya. Nah, terus setelah itu kita melakukan konfirmasi pembayaran. Harusnya di my order ya. Nah, jadi untuk konfirmasi pembayaran itu ada di my order. Jadi my order ini itu tugasnya untuk melihat yang list order tadi. Jadi list order untuk setiap pengguna. Terus kita juga bisa melihat detail untuk setiap orderan, yaitu di sini, dihandle di sini. Terus setelah itu kita juga bisa mengkonfirmasi pembayaran. Jadi di sini. Nah, di sini kita mengkonfirmasi pembayarannya. Jadi yang tadi mengupload foto tadi dan menambahkan data-datanya tersebut. Nah, selain itu untuk fitur sorting dan kategori tadi itu ada di dalam shop. Mana shop PHP? Oke. Nah, ada di shop.php. Jadi shop.php ini mengkontrol bagaimana user melihat webnya. Jadi ada sort by di sini, di mana di sini itu untuk menghandle jika user ingin melakukan sorting sebagai berdasarkan harga termahal atau harga terendah, seperti itu. Terus ada kategori
di sini untuk mengelompokkan produk-produknya dalam kategori-kategori. Jadi kalau misalnya user ingin melihat hanya kategori gaun aja, seperti itu kita bisa hanya memberikan produk yang ada di kategori gaun aja seperti itu. Terus ini fitur search untuk mencari produk dengan nama tertentu seperti yang udah ditunjukkan tadi. Itu untuk fitur pengguna hanya sama user. Di sini kok user profile. Di sini profile itu bertugas untuk manipulasi profil user yang tadi yang bisa mengganti nama dan mengganti password tadi itu. Jadi yang halaman profile tadi. Jadi ini ada fungsi update dan render profile sekarang ya. Terus lalu itu saja untuk fitur pengguna biasa atau member. Selanjutnya adalah fitur admin. Di pertama fitur admin itu mengubah atau memanipulasi kategori. Jadi untuk yang kategori itu kita ada di controller kategori, yaitu di sini. Jadi controller kategori ini bertugas untuk menambahkan kategori, terus ada tadi pencarian kategori, ada meriset pencariannya, terus menambahkan kategori dan mengedit dan mendelete kategori. Jadi semua yang berhubungan dengan CRUD kategori itu ada di dalam kategori di PHP seperti itu. Selain itu juga ada Unix Slack ini karena Slack itu kan dibuat untuk melakukan link ke dalam kategori tersebut. Jadi kita jelas tidak mau ada dua kategori yang mempunyai Slack yang sama. Jadi ini bertugas untuk menghandle itu. Oke. Selain itu ada logout di sini tadi untuk melakukan logout, simple aja. Terus ada order. Jadi order ini dalam perspektif admin tadi. Jadi my order itu untuk perspektif user, untuk pengguna melihat order sendiri gitu. Kalau misalnya order PHP itu adalah perspektifnya admin. Jadi admin bisa melihat semua orderan dan bisa mengubah tadi mengubah statusnya. Nih, mengubah status di sini. Lalu bisa melihat detail dan itu semuanya dikontrol oleh order.php. Terus selanjutnya produk. Nah, di produk.php ini mengontrol CRUD-nya produk. Jadi bisa nge-search produk yang ada dalam list tadi. Terus membuat produk baru. Terus ada edit untuk mengubah data produk yang udah ada, sama delete. Sama seperti kategori kita ada Unix Slack untuk mengontrol agar tidak ada produk dengan Slack yang sama. Oke, sudah. Sama user.php. Nah, user.php ini bertugas untuk mengontrol fungsionalitas admin dalam user tadi, yang jadi bisa manage user. Jadi kita bisa melakukan mengubah status user menjadi admin atau menjadi member biasa, terus membuat user baru, terus melakukan edit terhadap data user yang udah ada seperti itu. Oh ya, terus kita juga bisa mendelete user. Oke. Mungkin itu aja untuk kode dalam toko online Genshin ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari yang lain? Oke, sudah cukup sih harusnya. Oke, kalau gitu karena tadi sudah jelaskan terkait codingnya, terus fitur-fiturnya juga secara lengkap, untuk link GitHub-nya sudah ada di blog kami, jadi bisa langsung dicek aja. Gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman dan juga Pak Fajar yang menonton video ini. Semoga apapun yang kami buat di sini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.